Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis Tafaqquh Fiddin, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana lil mu'minina ayyanfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin yatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya seluruh kelompok manusia pergi berperang. Alangkah baiknya bila sebagian kelompok itu adalah belajar, yatafaqahu fiddin. Tafaqquh fiddin, mempelajari agama, agar mereka dapat memberi peringatan ketika sebagian dari teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka yang berperang, ketika kembali bisa memperoleh pembelajaran agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang berusaha komitmen mengikuti ajaran beliau hingga yaumil akhir, termasuk kita yang duduk di majelis ini. Amin ya mujibas sailin. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang hadis yang dibawakan oleh Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amal-amal itu adalah sesuai dengan niatnya. Wa innama, dan hanyalah, likulli imri'in, setiap orang, ma nawa, sesuai apa yang ia niatkan, akan memperoleh apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dari amal-amal tersebut, yaitu hijrah. Maka barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka pahala hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, maka siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia peroleh atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajarahi, maka hijrahnya, pahala atau balasan hijrahnya sesuai apa yang ia berniat hijrah terhadapnya, yaitu barangkali dia memperoleh
balasan dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, atau barangkali malah tidak dapat ia peroleh karena tidak bersesuaian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata penulis, yaitu Ustadz Dr. Abdullah bin Ibrahim Al-Luhaidan hafizallahu taala mengatakan, walillahi ala kulli qalbin hijratan. Maka untuk Allah Subhanahu wa taala atas setiap hati ada dua hijrah. Ada dua hijrah. Yang pertama adalah hijratun ilallahi bitauhid wal ikhlas wal inabati wal hubbi wal khaufi wal raja wa al ubudiyah. Hijrah pertama adalah hijrah kepada Allah Ta'ala dengan segala jenis ibadah. Yang ibadah itu tertingginya adalah dengan tauhid, dengan ikhlas, inabah ataukah kembali. Maksudnya kembali ini adalah bertaubat. Wal hubbi, hijrahnya seseorang yang tadinya tidak cinta kepada Allah lalu ia tumbuhkan kecintaan tersebut di dalam hatinya kepada Allah. Wal khauf, rasa takutnya. Wal raja, dan rasa harap. Wal ubudiyah, dan segala jenis ibadah. Ini yang pertama. Jadi untuk Allah Subhanahu wa taala atas setiap hati ada dua hijrah. Hijrah pertama adalah hijrah kepada Allah Ta'ala dengan segala jenis ibadah. Yang kedua, wa hijratun ila rasulihi bitahkimilah. Yang kedua adalah hijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam dengan berhukum kepada beliau. Wa taslimi wa tafwidhi, dengan menerima ajaran beliau. Wa tafwid, pasrah terhadap ajaran beliau. Artinya apapun yang beliau bawa, selama kita maknai dengan makna yang benar, tidak salah kaprah dalam memahaminya, maka kita terima dan pasrah terhadap ajaran tersebut. Wal inqiyadu li hukmi, dan berusaha tunduk terhadap hukumnya. Wa talaqi ahkam adh-dhahir wal batinan min mishkatihi, dan mengambil hukum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik lahir maupun batin. Mengambil hukum secara lahir adalah mengamalkan dengan anggota badan. Adapun mengambil hukum secara batin artinya adalah tidak ada rasa berat hati dalam diri kita, tidak ada rasa grundel, tidak ada rasa berat hati. Maka kata penulis Syekh Al-Luhaidan hafizallahu taala, faman lakum yakun liqalbihi hatanil hijratan falyuraji'il iman min aslihi. Siapa yang di dalam hatinya tidak memiliki dua jenis hijrah ini, hijrah untuk Allah dan hijrah untuk Rasul, maka hendaklah dia periksa kembali keimanannya min aslihi, dari pondasinya. Wal yarji' wara'ahu, dan hendaknya dia kembali liyaqtabisa nuran qabla an yuhala bainahu wa bainah. Hendaknya dia kembali dan mengambil cahaya keimanan sebelum dia terhalang dari cahaya keimanan tersebut. Ya. Dia periksa ulang apakah dia sudah berusaha hijrah kepada Allah dengan segala jenis ibadahnya, dan hijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berusaha tunduk kepada segala ajaran beliau alaihi salatu wasallam, ataukah belum. Apabila belum, maka hendaknya dia memeriksa ulang hakika imanannya dan dia mengambil cahaya iman tersebut sebelum dia terhalang. Sehingga al-ihsan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah terkait ihsan yang terkait dengan keikhlasan. Al-ihsanu al-muqtarin bil ikhlasi wa husnil qasdi wan niyah. Ihsan yang terkait dengan keikhlasan. Sebaik apapun orang itu, apabila tidak dikaitkan kebaikannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ihsan tersebut hanya ihsan secara
lahir, adapun batinnya kosong. Yadzubillah. Fayamal mar'u wa yusilu lillahi la li ghairihi. Maka hendaknya seseorang beramal dan memperbaiki dirinya untuk Allah, bukan untuk selainnya. La yarju madhal madihin wala thanan nasi ajma'in. Dia beramal tidak mengharapkan pujian, tidak pula sanjungan manusia seluruhnya. Wa inna ma yaf'alul khaira kullahu lillah. Hanyalah dia beramal kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa hadza tamamul ubudiyah. Maka inilah bentuk peribadahan yang paling sempurna. Ketika seseorang memeriksa dirinya, lahir dan batinnya, dan ditujukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan masuk dalam cakupan ihsan juga al-ikhlasu fil ibadati wal khusyu'i wa faraghil bal hala talabbusi biha. Ikhlas di dalam ibadah, khusyuk, wa faraghil bal, ketenangan hati dalam melaksanakannya. Artinya dia merasakan ketenangan di dalam beribadah, tidak merasa dipaksa, tidak ada keterpaksaan hati, ya. Wa huwa kadzalika yashmul ihsanul ibadah fi itqaniha wa takmiliha. Termasuk dari bentuk ihsan adalah menyempurnakan ibadah tersebut. Ini satu jenis ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha ikhlas, khusyuk, menyempurnakan jenis ibadahnya, tidak asal-asalan. Ya, semisal ketika kita bekerja, tentu kita akan memprioritaskan waktu bekerja tersebut dari hal-hal yang lain yang sifatnya tambahan. Ya. Maka begitu pula ketika kita ibadah kepada Allah, kita memprioritaskan konsentrasi kita, waktu kita, keadaan kita, ya. Misalkan memakai minyak wangi, mandi terlebih dahulu ketika waktu maghrib dan seterusnya, seperti kita hendak menerima tamu istimewa. Ketika kita ingin diperlakukan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun memperlakukan ibadah kita istimewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsanu ilal ibadi bi isrid naf'i ilaihim. Ihsan juga mencakup berlaku ihsan kepada sesama hamba Allah, dengan berusaha memberikan manfaat untuk mereka. Wal awalu yarji'u ila tsani. Ihsan kepada Allah kembali kepada ihsan kepada manusia, kepada sesama hamba. Faman ahsana al-ibadah faqad ahsana ila nafsi wa awsala laha an-naf'a wa hiya ahaqqun nasi bil ihsan. Ketika dia baik ibadahnya kepada Allah, idealnya adalah dia juga baik kepada sesama hamba, kepada sesama makhluk, ya. Selama perbuatan interaksinya, muamalah kepada sesama makhluk belum beres, belum baik, maka pada hakikatnya ada yang kurang dalam bentuk ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah representasi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna li nafsika 'alaika haqqan, ya. Sesungguhnya pada dirimu ada hak atas dirimu, hak memperbaiki dirimu, yaitu ibadah kepada Allah dan kepada orang lain, yaitu berupa ihsan kepada orang lain. Maka itqanul ibadah, ya, menyempurnakan ibadah, wa ya umurun wa ahwalun salasa yataqallabu fiha al-muhsin liyan'ama bi ihsanihi. Menyempurnakan ibadah adalah hal-hal yang dapat menyempurnakan ibadah tersebut dengan tiga hal.
sehingga seseorang yang berbuat ihsan itu bisa merasakan nikmat di dalam perbuatannya. Yang pertama adalah ikhlas, ya, agar seseorang itu ibadahnya sempurna. Yang pertama adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal muraqabah, dan yang kedua adalah muraqabah, yaitu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Wal itqan, dan yang ketiga adalah itqan. Itqan adalah al-ihkam, yaitu pengukuhan atau pengokohan. Yuqalu atqana syai'ai ahkamahu wa itqanuhu ihkamuhu wal itqanu ahkamu al-asya. Adapun yang dimaksud itqan adalah pengokohan seseorang, penyempurnaan seseorang di dalam ibadahnya. Wa ala hadzal ma'na fal muhsin ya'rifu tariqal ihsani wa ya'allimah. Maka dengan demikian orang yang berbuat ihsan adalah orang yang paling mengerti jalan-jalan kebaikan. Dia mempelajarinya, kemudian dia tahu jalan-jalannya, jalan-jalan yang menyampaikan kepadanya. Wa yuqinu bis sawabi al mutarattib alaihi, dan dia meyakini pahala yang ia peroleh dari amalan tersebut. Sehingga kaidahnya kullama zadahu yaqinu zada itqanuhu. Setiap kali bertambah keyakinannya, maka bertambah baik pula amaliyahnya. Tidak sebaiknya, tidak sebaliknya. Orang yang bertambah keyakinan justru semakin malas-malasan dalam beribadah. Maka ini ada yang salah dalam keyakinannya. Kullama zada yaqinuhu zada itqanuhu. Setiap kali bertambah keyakinannya, maka harusnya bertambah pula kebaikan dalam ibadahnya, bertambah sempurna ibadahnya. Bukan semakin baik keyakinannya justru dia makin banyak melanggar. Ya, berarti dia ada yang keliru, ada yang salah dalam memahami keyakinannya. Oh, Allah Subhanahu wa taala kan Maha Pengampun, lalu dia justru bermudah-mudahan jatuh kepada dosa dan maksiat. Maka ini keyakinan yang tidak tepat, ada yang cacat dalam keyakinannya. Dalam hadis Nabi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai atau menyukai apabila salah seorang kalian ketika beramal dia menyempurnakannya. Maknanya adalah innallaha ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum ayyuhal mu'min amalan an yutqina ay yuhkima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai apabila salah seorang dari antara kita, ya, kita beramal hendaknya dia mengokohkannya, ya. Artinya adalah alal mar'i an ya'mala bima alimahu Allahu. Seseorang hendaknya beramal dengan apa yang Allah taala ajarkan kepadanya. Artinya apa? Tidak boleh beramal dengan sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya. Tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal itqanin wa ihsanin, dia mengamalkan tersebut dengan amalan yang ihsan, yang sempurna. Bina biqasdi naf'i khalqillah, dengan niat untuk mendatangkan manfaat untuk hamba-hamba Allah Ta'ala. Nah, di sini apa? Wala ya'mal ala niyatin annahu illam ya'mal sudha'a. Dia tidak sekedar beramal dengan niat kalau tidak diamalkan dia akan sia-sia, tidak. Wala ala miqdaril ajrah, atau tidak sekedar
mengejar balasan, tidak. Tetapi apa? Dia mengerti kalau dia mengamalkan hal tersebut, dia akan memperoleh manfaat yang besar. Bal ala hasabi itqanin ma yaqtadhihi al-amal. Semisal kita bekerja sebagai seorang tukang bangunan misalkan, maka yang kita kerjakan itu bukan sekedar kita mengejar upah, mengejar balasan, tetapi kita ingin memberikan manfaat kepada orang yang mempekerjakan kita. Ketika kita menjadi seorang petani pun begitu, agar kita bisa mendatangkan manfaat berupa beras kepada masyarakat. Seorang guru bisa mendatangkan manfaat kepada murid-muridnya, kepahaman kepada mereka, memberikan pelayanan yang baik kepada wali santrinya dan sebagainya. Adapun ujroh ataupun balasan itu adalah konsekuensi logis. Sehingga apa? Kita tidak bermanis-manis ketika ada yang mengawasi, tetapi ketika tidak ada yang mengawasi, kita seenaknya sendiri. Itu apabila kita bekerja hanya sekedar upah. Wa hadza yatatallabu quwwata yaqinin wa sabrin wa tahammulin. Ya, ini adalah apa yang dituntut, apa yang menuntut adanya kekuatan keyakinan, kesabaran dan sikap tangguh. Ya, mampu menahan kesabaran. Wa bil itqani yastamtiru al-mar'u 'auna ar-rahmani wa madadahu. Dan dengan menyempurnakan amalan, seseorang itu akan menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dukungannya. Wa liwadzalika li'anna al-imdad al-ilahi yanzilu 'ala al-'amil bihasabi 'amalihi. Ya, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada orang yang beramal sesuai dengan kadar keseriusannya di dalam amalan. Fa kullu man kana amaluhu atqan wa akmal fal hasanatu tatadha'afu wa aksar. Setiap kali orang yang beramal dan menyempurnakan amalannya, maka kebaikannya pun akan berlipat ganda. Tetapi kalau amalannya dia kerjakan asal-asalan, maka sekadar itu pula kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kemudian al-itqan, penyempurnaan ibadah, yatanawalu sabata wad daman. Dikatakan seorang yang menyempurnakan ibadah juga mencakup dia bersikap teguh dan kesinambungan. Artinya bukan sesekali dia beramal, sesekali tidak. Maka betapa kita beramal dengan amalan-amalan akhirat dalam kondisi ini tidak dawam, tidak kontinu. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbatah. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan sesuatu, beliau pasti mendawamkannya, teguh di atas amalan tersebut. Maka begitu pula hendaknya kita ketika beramal, ya, bukan icip-icip, ya, sesekali amal, sesekali tidak. Kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat yang lain, innallaha la yaqbalu amalal mri'in hatta yutqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima amalan seseorang sampai dia mengitqannya, yaitu menyempurnakannya. Nah, ini diperjelas oleh para sahabat, qalu ya Rasulullah wa ma itqanuhu, bagaimana menyempurnakannya? Kata beliau alaihi salatu wasalam, yukhlisuhu minar riya'i wal bid'ah. Dia memurnikan amalannya dari sikap riya dan bid'ah, yaitu kreasi di dalam beramal. Kemudian di sini juga disebutkan ada sebuah riwayat ketika Ibrahim anak beliau, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur,
Di dalam kitab Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat satu lubang ya, di dalam kubur anaknya yaitu Ibrahim, itu tidak rapat kuburannya, fa amara biha an tasudda, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan agar menutup lubang tersebut. Maka ada yang bertanya, faqila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengapa harus ditutup? Kata beliau, amma innaha la tadur wa la tanfa. Lubang itu tidak menyebabkan mafsadat ataupun manfaat ya, tidak menyebabkan bahaya atau manfaat, walakin tukiru 'ainil hayy, tetapi itu memperindah pandangan manusia. Wa innal 'abda idza 'amila 'amalan ahabba Allahu an yutqina. Karena seorang hamba bila beramal, Allah Subhanahu wa taala suka agar disempurnakan, artinya diparipurnakan. Wa inna ma yajlibul itqan hubbul amali wa ru'yatis sawab. Hanyalah yang mendorong seseorang itu berbuat itqan, menyempurnakan amalan adalah mencintai amalan tersebut, wa ru'yatis sawab, yaitu keyakinan terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ahabbal amal harasa an yutimmah. Karena apabila dia menyukai amalan tersebut, tentunya apabila kita menginginkan cinta terhadap amalan, kita mempelajari keutamaan-keutamaannya. Kita ingin semangat sholat, kita pelajari keutamaan-keutamaan sholat ya. Kita ingin mendawamkan sholat sunnah, kita pelajari keutamaan-keutamaan sholat sunnah. Kita ingin rajin menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, maka kita pelajari apa keutamaan-keutamaan datang ke majelis ilmu ya. Sehingga kita akan menyempurnakan amalan tersebut ya. Wa man ra'a thawabahu ahabba an yutqina. Dan ketika dia meyakini keutamaannya, meyakini pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan menyempurnakan, tidak asal-asalan. Kemudian sebelum kita mulai ya, menjelaskan golongan orang-orang yang muhsin dan jalan-jalan ihsan, maka kita akan menjelaskan macam-macam ihsan, hukum dan penghalangnya ya. Kata beliau, kata penulis, hadis tentang ihsan atau pembicaraan tentang ihsan adalah pembicaraan yang tidak habis. Lita'adudi anwa'ihi wa surarihi wa darbudur bil ihsani. Pembicaraan yang tidak selesai atau tidak habis karena banyaknya jenis dan bentuknya dan jalan-jalannya. La yumkinu hasruha, tidak bisa kita batasi ya. Dan ini termasuk dari keutamaan atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya kebaikan-kebaikan tersebut ya. Wa inna man kanat hayatuhu kulluha lillah imtisalan liqaulihi ta'ala ya, man kana kadzalika fasayakunu lahu fi kulli khatwatin ihsan. Siapapun yang hidupnya seluruhnya diberikan kepada Allah taala sebagai bentuk pengamalan terhadap ayat qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, nusuki yaitu apa? Ibadah hajiku ataupun kurbanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillah, untuk Allah rabbil alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu untuknya. Maka setiap dia niatkan kebaikan itu untuk Allah, maka dia pada hakikatnya telah berbuat ihsan dengan segala jenis kebaikannya. Wa fi kulli kalimatin ihsan wa fi kulli ma yaf'alu wa yatruku ihsan. Setiap ucapan yang dia niatkan ikhlas kepada Allah, maka itu ihsan. Setiap apa yang dia amalkan, dia termasuk ihsan. Bahkan setiap hal yang dia tinggalkan karena Allah, maka itu termasuk ihsan.
Fal ihsanu minhu 'amun wa khas. Ihsan itu ada sifatnya umum dan khusus. Qasirun wa muta'addin. Ada sifatnya terbatas dan ada sifatnya tidak terbatas. Terbatas itu adalah qasirun li nafsihi, kebaikannya hanya kembali kepada dirinya. Wa muta'addin adalah apa yang kebaikannya tidak terbatas hanya kepada dirinya. Al-Imam Ali Ibnu Abdissalam rahimahullah ta'ala mengatakan, ini bagus sekali kata beliau, kullu man ata'a Allah fahuwa ila nafsihi muhsin bi ta'atihi. Setiap orang yang menaati Allah, maka dia telah berbuat ihsan kepada dirinya sendiri. Wa ihsanu ila ghairihi qad yakunu 'aman. Wa fa in kana fi ta'ati naf'un li ghairihi fa huwa muhsin ila nafsihi wa ila ghairihi. Apabila dia melakukan ketaatan yang manfaatnya dia peroleh untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, maka dia telah berbuat ihsan kepada diri dan orang lain. Apa kira-kira contohnya? Ihsan atau apa tadi, ketaatan yang manfaatnya tidak hanya kembali pada dirinya sendiri ataupun hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga dirasakan oleh orang lain. Apa kira-kira jemaah? Membuat masjid, menggali sumur, mengalirkan tempat wudhu, kemudian menyumbangkan mushaf ke masjid dan lain-lain, banyak sekali. Membelikan ambulan, ambulan kan kalau kita sewa dari rumah saya rata-rata bayarnya mahal, dihitung per kilometer. Tetapi apabila masjid Darul Huda, Darul Huda, Nurul Huda, anak ingat. Misalkan saling sumbang menyumbang untuk membeli ambulan gratis, ada yang nanggung bensinnya dan seterusnya, ada yang bayari sopirnya. Lalu masyarakat Jemaras ini merasakan manfaatnya, tentu itu akan menjadi ihsan, menjadi pahala ihsan untuk diri dan orang lain. Wa ihsanu ila ghairi qad yakunu 'aman wa qad yakunu khassa. Dan perbuatan baiknya kepada orang lain kadang bersifat umum, kadang bersifat khusus. Sehingga ihsan ini adalah ibaratun al-jalbi masalihid darain, ungkapan untuk menggapai manfaat di dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Au ihdahuma, ataupun hanya salah satunya, imma hanya manfaat duniawi saja ataukah manfaat akhirat. Intinya narik manfaat, mendatangkan maut itu adalah ihsan. Wa daf'i mafasidihima au mafasidi ihdahuma, atau menolak keburukan dunia dan akhirat, atau hanya salah satunya. Ini termasuk perbuatan ihsan. Wal maslatu ladatun au sababuha, baik itu zat maslahatnya bisa dirasakan langsung atau hanya menjadi sebab, ya. Au farhatun au sababuha, memperoleh kesenangan ataukah sebab untuk memperoleh kesenangan. Begitupun mafsadah, yaitu kerusakan. Alamun au sababuhu, hal yang menyakitkan atau hal yang menyebabkan datanya rasa sakit. Au gham au sababuhu, hal yang membuat gelisah atau menyebabkan gelisah. Wa tahammul masyaqqit takalif al-qasira wal muta'addi ihsan, maka menanggung susahnya beban-beban, ya, baik beban-beban itu kembali kepada dirinya, manfaatnya kepada dirinya sendiri ataukah kepada orang lain, maka itu disebut ihsan. Ada hal yang menarik di sini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian remehkan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik sedikit pun, walaupun itu ringan, jangan diremehkan, ditunda-tunda,
Semisal kita menampakkan wajah ceria kepada orang lain, membawakan minuman kepada orang yang kehausan, yang tentunya itu adalah nilainya nilai yang ringan, tetapi kita tidak boleh meremehkannya. Kata penulis, wa kama yajtahidul mar'u fi talabil khair qalilan kana aw katsira fakadzalika yanbaghi an yakuna fi tarki syarri qalilan aw kana aw katsira. Sebagaimana seseorang serius berusaha sungguh-sungguh untuk mengamalkan kebaikan sedikit atau banyak, maka ini bagus sekali. Maka begitu pula hendaknya ketika dia meninggalkan keburukan, ya, yang bagi an yakuna fi tarki syarri qalilan kana au katsira. Ketika dia meninggalkan keburukan, hendaknya dia juga serius, dia juga fokus. Fala farqa baina syarri qaliluhu wa katsiruhu, maka tidak ada perbedaan keburukan atau hanya sedikit ataukah banyak. Artinya begini, kadang-kadang kita terkena subhat, ya. Kan Allah Ta'ala Maha Pengampun. Berarti kalau Allah Ta'ala Maha Pengampun, sesekali boleh melakukan dosa kecil. Itu berarti termasuk hal yang dibicarakan oleh penulis di sini. Dia hanya fokus meninggalkan dosa-dosa besar, tetapi dalam hal urusan dosa kecil dia seakan-akan seperti lalat yang hinggap di depan hidungnya, ia halau. Maka hendaknya orang yang berbuat ma'ruf, berbuat ihsan, dia tidak hanya fokus dalam perkara kebaikan kecil atau besarnya, tetapi juga fokus dalam meninggalkan keburukan sedikit atau besarnya, kecil atau besarnya, sedikit atau banyaknya. Fala tahqiranna minhu syai'a, maka jangan remehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita tentang hal ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan sebiji zarrah, yaitu sebiji sawi yang sebagaimana sering kita lihat di terjemahan Al-Qur'an, kita akan melihatnya. Ketika kita jatuh pada keburukan walaupun sebiji sawi, keburukan tersebut niscaya kita akan melihat balasannya, imma fid dunya wa imma fil akhirat. Kadang di dunia langsung sebelum kita mati, ataukah di akhirat. Betapa banyak kadang-kadang kita tidak terasa di suatu waktu kita disempitkan rezeki kita, di suatu waktu kita direpotkan dengan semut-semut yang ada di dalam rumah kita, atau rumah kita kebobolan tikus misalkan. Bukan sesuatu yang besar mungkin, tetapi cukup merepotkan kita. Mungkin itu adalah akibat dari dosa-dosa lisan kita, dosa mata kita, dosa telinga kita yang belum sempat kita mintakan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu surat An-Nisa ayat 123. Surat An-Nisa ayat 123, man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang mengamalkan keburukan, yujza bihi, dia akan dibalas dengannya. Artinya apa? Jangan sampai kita menganggap kecil, oh ini kan hanya mengambil satu jarum punya tetangga, ngambil gak izin misalkan. Walaupun satu jarum itu karena kita ditusukkan dengan jarum tersebut, tentunya akan merasa kesakitan, ya. Wa qaulu ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, di surat Qaf ayat 18. Tidaklah terucap dari satu ucapan pun illa ladayhi raqibun atid, melainkan ada padanya malaikat yang senantiasa hadir dan mengawasi, yaitu malaikat raqib atid, yaitu yang Rasulullah SAW gambarkan ada di pundak-pundak kita, pundak kanan dan pundak kiri, senantiasa mencatat ucapan-ucapan kita, entah itu ucapan sumpah serapah,
ucapan ghibah, ucapan namimah dan seterusnya. Ya. Di dalam ayat yang lain, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, di surat Al-Qamar sebelum surat Ar-Rahman. Surat Al-Qamar ayat 52. Surat Al-Qamar ayat 52. Wa kullu syai'in, dan segala hal, setiap hal, fa'aluhu yang mereka amalkan, fi zubur, tercatat di dalam buku-buku catatannya, di dalam catatan amalnya. Ya, maka kita selaku manusia biasa yang tidak maksum, yang tidak terjaga dari kesalahan, setiap kali Allah Ta'ala ingatkan kita dengan hal-hal yang menyusahkan kita, macetan, rasanya panas, ya saat-saat ini kan kita banyak beristighfar, karena barangkali dengan istighfar tersebut yang dilangitkan, yang kita langitkan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampuni satu demi satu dosa-dosa kita. Ya. Betapa kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Allah Ta'ala yang lain, surat Al-Kahfi ayat 49, Allah Ta'ala berfirman, ma li hadzal kitab, apakah kitab ini, kitab jenis apa ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha, tidaklah meninggalkan yang kecil maupun yang besar, melainkan tercatat semuanya di dalam kitab tersebut, yaitu catatan amal kita masing-masing. Ya. Tidak meninggalkan yang kecil apalagi yang besar. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang berbahagia ketika kita melihat catatan amalan-amalan kita kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Artinya bukan orang yang seperti dalam ayat ini, malihadal kitab, kaget gitu. Kagetnya bukan kaget senang, tetapi kaget apa? Ngeri gitu, saking banyaknya catatan-catatan amal yang dia anggap sepele di dunia, anggap remeh. Ternyata hal itu bisa menjadikan dia binasa di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, tidaklah satu biji sawi yang dia kerjakan, baik itu kebaikan atau keburukan, ataina biha, kecuali kami datangkan dengannya balasannya. Wa kafa billahi hasiba, wa kafa bina hasiba, maka cukuplah kami sebagai Maha penghitung. Maka di sini kebanyakan ayat-ayat yang membicarakan hal ini Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW ketika beliau di Madinah, di Mekah, bayanan lisabil muhsinin, sebagai penjelas kepada jalan orang-orang yang berbuat ihsan, wa tadhkiran bisuwaril ihsan, mengingatkan bentuk-bentuk kebaikan, wa hasan alaihi, motivasi atau dorongan agar melakukannya, wa targhiban fi suluki sabilihi, dorongan untuk mencintai amalan-amalan kebaikan tersebut, wa taqriran li adam ihtiqari syai'in minal amal, dan penegas agar tidak meremehkan sesuatu pun dari amalan, fil khairi aw syarr, ya, baik dalam hal kebaikan ataukah keburukan. Kalau kita melihat lafal teks la tahqiranna minal ma'ruf syai'an, janganlah engkau remehkan perbuatan kecil, perbuatan baik sedikit pun. Ini kalau mantuknya kan kebaikan saja. Ternyata di sini masya Allah, di antara ketelitian penulis adalah sebaliknya, kita tidak boleh meremehkan perbuatan buruk sedikit pun. Maka seperti tanda adzan isya sudah masuk. Baik, sampai di sini yang bisa kita bacakan, yang kita bahas malam ini. Yang intinya adalah bahwasanya ilmu dan iman adalah afdhalul a'mal. Ya. Ilmu dan iman adalah amalan yang paling baik karena maslahatnya akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Begitu pula sebaliknya, wal jahlu billahi wal kufru bi akbarul kabair. Kebodohan kepada Allah Ta'ala dan kekufuran terhadapnya adalah dosa yang paling besar. Ya, karena apa? Karena akan menyebabkan kebinasaan pelakunya di dunia di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang sebentar ini, yang singkat ini bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan antum yang menyimaknya. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.